Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai pernyataan Dr. Tifa yang akan hijrah dan tidak akan banyak membahas terkait ijazah mantan Presiden Jokowi. Banyak pihak yang menilai bahwa Dr. Tifa ini akan mundur teman dari kasus ijazah mantan Presiden Jokowi. Tetapi teman, kalau kita melihat dalam persidangan, di PN Jakarta Timur itu kan masih berlangsung. Ketika kemarin Dr. Tifa memenangkan di eksepsi, itu pihak kejaksaan ini melakukan dakwaan kembali dan sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Artinya, Dr. Tifa tidak bisa melepas ini semua bahwa dirinya tetap harus masuk dalam perkara ijazah mantan Presiden Jokowi. Karena ini sudah berlangsung teman ya. Dan bahkan hari ini Dr. Tifa itu sudah mengajukan pra peradilan terkait eksepsi tersebut. Karena pemahaman Dr. Tifa, ketika eksepsi itu diterima dan kemudian dakwaan jaksa itu batal demi hukum, maka kasusnya ini sudah selesai. Namun dalam perkembangannya ternyata pihak kejaksaan melakukan dakwaan kembali dan akan menghadirkan Dr. Tifa. Artinya Dr. Tifa tidak bisa lepas dari kasus ijazah Jokowi, walaupun dirinya sudah menyampaikan akan hijrah. Maksudnya hijrah adalah Dr. Tifa akan fokus pada dunia kesehatan karena beliau adalah seorang dokter. Dan itu pun saya pikir juga tidak masalah teman ya, karena dalam perjuangan itu tidak ada orang yang mengharuskan berjuang untuk membongkar ijazah Jokowi. Semua dilakukan dengan sukarela, termasuk penelitian yang dilakukan oleh Dr. Tifa. Jadi artinya ketika Dr. Tifa membongkar ijazah Jokowi itu sah-sah saja, dan ketika Dr. Tifa berhenti dari perjuangannya membongkar ijazah Jokowi juga tidak masalah. Karena tidak ada yang menugaskan terkait membongkar ataupun berhenti. Semua hak pribadi masing-masing. Namun dalam proses hukum, Dr. Tifa tidak bisa lepas dari kasus ini karena sudah menjadi tersangka dan sudah menjadi terdakwa. Nah teman, untuk lebih jelasnya, coba kita tonton pernyataan yang disampaikan oleh Dr. Tifa. 1 tahun berselang ya, berbagai macam peristiwa terjadi termasuk kriminalisasi yang terjadi pada saya sejak tanggal 30 April 2025 dan 1 tahun ini saya berpikir bahwa untuk saya itu enough ya, cukup, karena tugas saya sebagai ilmuwan, sebagai peneliti sudah saya tunaikan. Hal ihwal tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan ijazah tersebut, terutama dari sisi domain pengetahuan maupun kompetensi yang saya miliki, ya adalah sebuah momentum di mana saya harus berpikir, ya saya harus memberikan keputusan kepada diri sendiri bahwa sekali lagi terkait dengan persoalan ijazah, ya bagian saya sudah saya tunaikan, jadi sudah cukup untuk saya. Dan alhamdulillah juga teman-teman para ilmuwan yang sekarang ini sudah mulai speak up ya, dan mulai dengan penelitian yang bergerak pada domainnya masing-masing juga udah bekerja dan memberikan hasil yang sangat positif ya. Salah ini kembali lagi menjadi momentum bagi saya untuk memerdekakan diri saya sendiri dari persoalan polemik ijazah ya. Saya ya insya Allah akan terus bersedia menjadi ahli maupun menjadi saksi fakta bagi pengadilan-pengadilan yang menyidangkan kasus ijazah ini. Tetapi untuk saya sendiri, saya harus berjalan, saya harus melangkah kepada domain-domain yang selama ini juga sudah saya tekuni. Ya, buku kontroversi vaksin ini menjadi sebuah momentum bagi saya untuk hijrah ya, dan hitoh ya, kembali kepada domain keilmuan saya, yaitu ilmu kesehatan. Jadi itu teman ya yang disampaikan oleh Dr. Tifa bahwa beliau itu akan hijrah teman. Hijrah dari persoalan ijazah Jokowi dan beliau akan fokus pada dunianya yaitu dunia kesehatan. Dan saya pikir teman ya, itu sah-sah saja dan itu hak prerogatif dirinya teman ya, kalau berhenti dari polemik ijazah Jokowi. Tetapi secara hukum, Dr. Tifa tidak akan berhenti teman ya, karena beliau sedang menjadi tersangka, sudah menjadi terdakwa dan harus melalui proses hukum ini. Nah, kalau nanti pada akhirnya Dr. Tifa itu sudah inkrah, sudah bebas terkait ijazah Jokowi ini, maka beliau sudah lepas terkait ijazah Jokowi ini. Tetapi selama dirinya menjadi tersangka, menjadi terdakwa, maka tidak akan bisa lepas. Harus diselesaikan sampai tuntas. Nah, bisa mungkin teman ya, dalam sidangnya nanti Dr. Tifa menang ataupun Dr. Tifa kalah. Kalau kalah tentunya Dr. Tifa akan melakukan banding.
Dan tentunya ini tidak akan lepas dari kasus hukum ijazah Jokowi. Nah, oleh karena itu menurut pandangan saya adalah penelitian yang dilakukan Dr. Tifa itu beliau katakan sudah enough, sudah selesai karena memang penelitiannya sudah selesai teman ya. Bahkan Dr. Tifa sama Roy Suryo dan Rismon sudah menulis buku Jokowi White Paper dan Gibran Endgame. Artinya memang sudah selesai penelitiannya, tinggal sekarang adalah pembuktian dari penelitian tersebut. Dan kalau kita lihat beberapa orang juga sudah melakukan proses itu teman ya. Ada yang ke PT UN, ada yang ke CLS, dan ada yang melakukan komunikasi-komunikasi, diskusi-diskusi di podcast mengenai ijazah Jokowi ini. Dan memang ini bersinergi teman, bagaimana ijazah ini terselesaikan. Dan tentunya penyelesaiannya ada di pengadilan, tidak lain hanya di pengadilan kasus ini agar selesai. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya lagi, coba kita saksikan lagi pernyataan yang dilakukan oleh Dr. Tifa. Saya perlu sampaikan di sini bahwa untuk urusan ijazah ini ya, buat saya sudah selesai ya. Jadi karena ini sudah selesai, maka saya hijrah. Karena banyak sekali urusan-urusan maupun masalah-masalah yang jauh lebih penting dari Juni 2026 Anda sempat membatalkan rencana pra-peradilan. Kenapa sekarang kembali mengajukan pra-peradilan? Apakah mengikuti jejak Mas Roy? Ya, sebelumnya saya ingin pada kesempatan ini saya melakukan disclaimer dulu ya. Jadi karena memang saat ini juga di jagat media juga sedang viral ya, statement saya menyatakan bahwa saya hijrah dari persoalan ijazah ini. Saya perlu disclaimer dulu ya sebelum saya menginjak kepada pra-peradilan. Jadi gini, tugas saya sebetulnya sebagai intelektual publik, sebagai peneliti itu sudah selesai tepat 1 tahun yang lalu bulan Agustus 2025 ketika saya bersama Mas Roy sudah membukukan hasil penelitian kami dalam bentuk buku Jokowi White Paper. Jadi itu sebenarnya pekerjaan ilmiah saya sudah selesai. Kemudian kenapa kemudian terus berlanjut? Ya karena memang saya diterlaporkan, saya ditersangkakan, lalu akhirnya saya diterdakwakan kan gitu. Tapi saya perlu sampaikan di sini bahwa untuk urusan ijazah ini ya, buat saya sudah selesai ya. Jadi karena ini sudah selesai, maka saya hijrah. Karena banyak sekali urusan-urusan maupun masalah-masalah yang jauh lebih penting daripada ini. Jadi teman-teman ya, yang disampaikan oleh Dr. Tifa bahwa urusan ijazah itu sudah selesai. Memang teman ya, kalau kita melihat dari perdebatan dari dulu sampai sekarang teman ya, ini kan sebenarnya sudah usai penelitian itu. Yang ditanyakan mengenai ijazah Jokowi itu kenapa pakai kacamata, kenapa rambutnya itu dibelah tengah, kenapa berkumis, dan itu semua sudah terjawab. Terus pertanyaannya apa lagi? Jadi memang tidak ada hal yang baru ya seputar itu mengenai ijazah Jokowi. Kemudian Jokowi kuliahnya di mana? Kenapa Jokowi mengatakan bahwa dia kuliah di teknologi kayu, sementara di UGM itu tidak ada jurusan teknologi kayu. Kemudian Jokowi mengatakan IP-nya itu di bawah 2. Jadi hal-hal seperti ini teman, itu sudah diteliti semuanya dan sudah ada jawabannya. Tinggal sekarang itu memang masuk ke ranah hukum teman untuk pembuktian. Nah, inilah teman yang membuat Dr. Tifa mau hijrah, mau kembali kepada profesi yang lama yaitu sebagai dokter. Dan sekarang pun sebenarnya masih menjadi dokter. Dan yang kedua menurut saya adalah mungkin karena Dr. Tifa sudah jenuh teman menghadapi kasus ini yang tidak selesai-selesai. Karena teman ya, karena sebagai manusia tentu punya rasa jenuh, rasa bosan terkait urusan yang itu saja. Padahal urusan yang lain juga banyak. Apalagi Dr. Tifa sebagai ibu rumah tangga yang mengurus anak, mengurus kebutuhan rumah tangga, nah ini juga mesti dijalankan. Dan saya memang mengapresiasi teman apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa, seorang wanita yang berani melawan kekuasaan, orang yang berkuasa. Jadi Jokowi walaupun beliau sudah tidak menjadi presiden, tetapi kekuasaannya, jaringannya ini juga masih besar teman ya. Pendukungnya, termul-termulnya juga cukup banyak, apalagi anaknya menjadi wapres. Ini merupakan kekuatan, kekuasaan Jokowi yang masih ada. Dan seorang Dr. Tifa yang bukan siapa-siapa, yang tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kekuasaan, berani melawan Jokowi. Ini sesuatu yang luar biasa, dan jarang ditemui wanita-wanita lain seberani Dr. Tifa. Bahkan Dr. Tifa pun teman ya, ditawari RJ pun tidak mau. Bahkan sampai 3 kali menurut Dr. Tifa itu. Jadi ada pendukung Jokowi yang mengatakan kepada Dr. Tifa ini RJ, mau enggak? Itu ditolak oleh Dr. Tifa. Kemudian waktu di kejaksaan, ketika berkasnya sampai kejaksaan, itu juga ditawari RJ. Dr. Tifa menolak.
Kemudian di pengadilan sidang pertama juga ditawari oleh hakim untuk RJ. Juga dikatakan tidak oleh Dr. Tifa. Ini sesuatu yang luar biasa teman. Seorang wanita yang tidak mau bernegosiasi RJ kepada Jokowi. Karena RJ itu kan restoratif justice adalah menyampaikan permintaan maaf. Dirinya salah dan Jokowi yang benar. Maka itu minta maaf dan itu nanti akan dibuatkan RJ. Tapi bagi Dr. Tifa, dia tidak melakukan kesalahan. Apa yang dilakukan adalah benar berdasarkan penelitian yang dibuatnya. Jadi tidak salah. Oleh karena itu, Dr. Tifa tidak mau RJ. Tidak seperti yang dilakukan oleh Rismond, kemudian Damai Hari Lubis, Egy Sujana yang datang ke Solo minta maaf kepada Jokowi untuk diterbitkan RJ. Dan itu tidak dilakukan oleh Dr. Tifa. Dan saya melihat Dr. Tifa adalah orang yang konsisten, orang yang suportif terhadap apa yang dilakukan. Dan kalau hari ini Dr. Tifa mau hijrah, itu hak Dr. Tifa, tetapi Dr. Tifa tidak pernah melakukan RJ, minta maaf kepada Jokowi. Ini sesuatu yang luar biasa dari Dr. Tifa. Itu teman ya yang bisa kita bahas kali ini mengenai hijrahnya Dr. Tifa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.